guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian semua hari ini? Masih tetap semangat menjalani hari-hari? Nah, ketemu lagi bareng aku, Isnawati. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, dan hari ini adalah tanggal 2 Mei, yaitu Hari Pendidikan Nasional, yang merupakan hari ulang tahun atau hari lahir dari Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Baiklah, yang akan kita bahas hari ini ada banyak banget fakta-fakta menarik dari sosok Ki Hajar Dewantara yang mungkin masih jarang banget untuk diketahui. Nah, apa saja sih fakta-faktanya? Kita telis. Bapak Pendidikan Nasional ini lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Nama Ki Hajar Dewantara ini bukanlah nama asli dari Bapak Pendidikan kita ini. Nama asli beliau Raden Mas Soeardi Soedjaningrat. Namun pada tahun 1922 namanya menjadi Ki Hajar Dewantara hingga selanjutnya disingkat menjadi Soeardi atau KHD. Nah, terlahir sebagai pria berdarah biru dengan gelar bangsawan dari Kadipaten Paku Alaman, Ki Hajar Dewantara lebih memilih keluar dari istana untuk berbaur dengan rakyat jelata. Usia 40 tahun, Bapak Pendidikan Indonesia ini mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di kebanyakan di gelar kebangsawan itu terlihat dari nama seorang. Nah, jadi dari namanya Ki Hajar Dewantara yang tadi namanya itu Raden Mas Soeardi Soedjaningrat itu kemudian berubah menjadi Ki Hajar Dewantara. Itu karena beliau melepaskan gelar kebangsawanannya. Nama Ki Hajar Dewantara memiliki makna yang mendalam. Dewantara. Nah, Ki-nya itu adalah sebuah panggilan untuk orang tua yang dihormati dan diteladani. Sedangkan Hajar itu berarti guru. Kemudian ada Dewantara. Dewantara ini adalah dewa penghubung bumi dengan dunia yang lebih tinggi. Jadi Ki Hajar Dewantara tadi itu makin aktif dengan nama barunya tersebut, beliau semakin aktif memajukan pendidikan bagi rakyat jelata. Dewantara memiliki semboyan yang sangat terkenal hingga saat ini, yaitu Tuturi Handayani, Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso. Nah, siapa nih yang tahu apa sih artinya dari semboyan tersebut? Nah, teman-teman semua, semboyan tersebut itu artinya yang pertama itu kan terdiri dari 3 kalimat. Tuturi Handayani, Ingarso Sungtulodo, dan Ingmadio Mangunkarso. Nah, artinya masing-masing. Kalau Ingarso Sungtulodo itu artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan atau berada di depan gitu. Kemudian Ingmadio Mangunkarso artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan dan menggugah semangat. Kemudian kalau Tuturi Handayani itu seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Sehingga semboyan Tuturi Handayani ini kini menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara menamatkan pendidikan dasarnya di ELS, Sekolah Dasar Eropa atau Belanda khusus untuk kaum bangsawan. Ia pernah melanjutkan pendidikan di Sofia, Sekolah Dr. Bumi Putra, namun tidak tamat. Selama mengenyam pendidikan, beliau sangat gemar membaca buku. Sangat menyukai membaca buku-buku sastra, politik, dan ekonomi. Pengetahuan dan pemikirannya menjadi luas dan terbuka dengan dunia luar karena sering mendapatkan berbagai informasi. Kegemarannya inilah yang membuat ia tertarik menjadi seorang wartawan. Tercatat, ia pernah menjadi wartawan di sejumlah surat kabar yaitu Miden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Karena hobi membacanya tadi, Ki Hajar Dewantara ini dikenal sebagai wartawan andal dengan tulisan-tulisan kritis dan penuh kritikan. Salah satu tulisan pedas Ki Hajar Dewantara yaitu Seandainya Aku Seorang Belanda, muat di harian The Express pada 13 Juli 1913. Tulisan ini pun berhasil membuat pejabat Hindia Belanda kepanasan dan akhirnya ia dihukum dan diasingkan ke Belanda pada tahun 1913 tadi. Ki Hajar Dewantara lahir di keluarga ningrat yang membuatnya lekat dengan kebudayaan. Sejak kecil, ia gemar
dan menguasai beragam kesenian tradisional Jawa seperti seni tari, musik, sastra. Nah, menurutnya budaya merupakan ujung tombak dan hal terpenting dalam pendidikan. Nah, tidak heran jika budaya menjadi hal utama yang ia bawa dan tanamkan dalam pendidikan serta kehidupan sehari-hari. Nah, di sela-sela aktivitas sebagai wartawan dan aktivis, ia kerap memperkenalkan tari-tarian serta tembang Jawa tradisional kepada anak-anak muda Indonesia. Kecintaannya pada seni ini bisa terlihat dari ornamen dalam rumahnya yang kini sudah menjadi Museum Dewantara Kirti Griya. Dalam museum tersebut, lukisan karya Avandi terpanjang di dinding kamar sang anak. Nah, kita ke fakta yang ketujuh, ternyata Ki Hajar Dewantara itu jago banget main piano. Tak aneh dengan budaya tadi, ia juga bermain alat musik piano yang dibuktikan dengan adanya sebuah piano klasik mewah miliknya yang hingga kini terpampang rapi Museum Dewantara Kirti Griya. Menurut salah seorang penjaga museum tersebut, piano klasik berwarna coklat yang dipajang di museum ini berasal dari Jerman. Ki Hajar Dewantara senang bermain piano di waktu luangnya sebagai wartawan dan aktivis. Kegiatan ini ia lakukan sebagai pelepas penat sekaligus untuk menghibur sang istri dan anak-anaknya. Fakta yang ke-8. Tidak pernah kapok, meski dalam pengasingan di Belanda, Ki Hajar Dewantara justru semakin bersemangat untuk memajukan pendidikan kaum pribumi. Ki Hajar Dewantara kembali bersekolah dan meraih ijazah Europese. Ki Hajar Dewantara pun kemudian mendirikan kantor berita Indonesia di Belanda pada tahun 1913, guys. Saya juga bergabung di sejumlah organisasi para pelajar asal Indonesia dengan mengajak mereka untuk kembali ke tanah air untuk memajukan pendidikan. Nah, kembali dari pengasingan, Ki Hajar Dewantara makin berani untuk melawan pemerintah Belanda melalui tulisan-tulisan kritisnya. Selama berjuang memajukan pendidikan, ia kerap kali keluar masuk penjara, guys. Jadi baju tahanannya pun banyak banget dipajang di Museum Dewantara Kirti Griya yang ada di Yogyakarta. Dari keprihatinan terhadap kondisi pendidikan di Indonesia, Dewantara akhirnya mulai berpikir untuk mengembangkan pendidikan yang layak bagi Bumi Putra. Nah, Ki Hajar Dewantara mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada 3 Juli 1922, yaitu National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Fakta yang ke-10. Organisasi yang diikuti oleh Ki Hajar Dewantara yaitu salah satunya organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai organisasi sosial dan politik. Nah, setelah organisasi ini berdiri, kemudian ia bergabung di dalamnya. Di organisasi ini, ia berperan sebagai propaganda dalam menyadarkan masyarakat pribumi tentang pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya kita ke fakta yang ke-11. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara dengan perjuangannya untuk memajukan pendidikan di Indonesia pada tahun 1959 dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena jasa-jasanya tersebut, guys. Maka tak heran jika setiap tanggal 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional karena ingin merayakan dan memperingati hari lahirnya Sang Bapak Pendidikan Indonesia ini. Kemudian kita ke fakta yang ke-12. Setelah penetapan sebagai Bapak Pendidikan Nasional, pemerintah pun mulai memperingati Hari Pendidikan Nasional setiap tahunnya. Biasanya pihak-pihak lembaga yang terkait dengan pendidikan mulai mengadakan serangkaian acara lomba. Nah, Presiden Soeharto juga menekankan pentingnya merayakan Hari Pendidikan Nasional untuk menyatakan penghargaan pada perjuangan Ki Hajar Dewantara. Namun teman-teman, pada masa Orde Baru ada beberapa pihak yang merasa keberatan dengan perayaan tersebut. Ke fakta yang ke-13. Di fakta yang ke-13 ini, ternyata Bapak Ki Hajar Dewantara itu pernah dibuang ke Belanda. Nah, hal ini diakibatkannya yang revolusioner terhadap pemerintah kolonial. Ia menjadi sorotan pemerintah Hindia Belanda waktu itu, teman-teman. Akhirnya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan keputusan pada tanggal 18 Agustus 1913 untuk mengasingkan Ki Hajar Dewantara ke Belanda. Ia menjalani masa pembuangan selama 6 tahun pada
6 September 1919 akhirnya ia kembali ke Indonesia. Kemudian ke fakta yang ke-14, yaitu Menteri Pengajaran Indonesia pertama. Pada Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia pertama pada tahun 1957. Ia pun mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Nah, teman-teman, itulah tadi video kali ini yang membahas tentang fakta-fakta tentang Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, teman-teman semua, Bapak Ki Hajar Dewantara sudah berjuang begitu besar terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kita sebagai guru-guru yang ada di seluruh Indonesia, marilah kita sama-sama untuk bagaimana bergerak, bagaimana kita untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih udah nonton video saya. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah dan serta share videonya jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.